daripada dia sakit. Oke? Nah, ini yang kita harus lihat. Saya greget betul lihat setan itu. Kurang ajar sekali mereka. Merusak manusia ini. Dalam segala hal, mereka coba untuk merusak. Ayat yang kedua yang saya tunjukkan yang pertama tadi, Yohanes 5, ayat yang ke-20. Bahwa kita bukan cuma butuh Tuhan, tapi Tuhan juga butuh kita. Yohanes 5, ayat yang ke-20. Silakan dibaca. 5 ayat yang ke-20. Sebab Bapa mengasihi anak. Nah, stop sampai situ dulu. Gereja-gereja karismatik tiap kali berkata Tuhan mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, Bapa mengasihi kita, konsepnya pasti berkat, berkat, berkat. Betul? Hari ini kita harus berubah. Inilah satu-satunya ayat yang begitu jelas dalam Alkitab. Apa wujud atau bukti Bapa mengasihi anaknya? Anaknya kan bukan cuma Tuhan Yesus, bukan? Siapa anaknya lagi? Kita. Oke, apa yang ditunjukkan? Ulangi lagi dari awal. Sebab Bapa mengasihi anak, Ya. dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Stop, koma sampai situ. Kenapa kita nggak pernah menyadari bahwa satu-satunya tanda dan bukti Bapa mengasihi kita anak-anak di bumi itu bukan karena Dia memberkati kita, tidak, saudara. Tapi dengan jalan menunjukkan apa yang dikerjakan, segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Ayo kita sadari ini. Untuk apa tujuan Papa menunjukkan segala sesuatu yang dikerjakan sendiri kepada anak? Jawab, untuk apa? Lah ayo, kalau saudara punya anak masa lupa. Nah, kalau saudara punya anak, dan saudara menunjukkan anak saudara, ini loh yang Papa kerjakan, ini yang Mama kerjakan. Maksudnya, ya teruskan supaya anak itu bisa ngerjakan sendiri. Kenapa gereja nggak pernah lihat ini? Kalau Papa mengasihi anak, itu bukan tandanya diberkati saja, tidak. Tapi Papa menunjukkan segala sesuatu. Ada kata segala sesuatu lagi loh, saudara. Oma, lihat, lanjutkan. Ya. Bahkan Ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Stop sampai situ. Koma lagi. Bahkan, saudara, suatu kali Roh Kudus ngajar saya soal ini. Maka kita teliti. Kalau sudah ada kalimat segala sesuatu, itu salah 100%. Kalau dilanjutkan ada bahkan. Coba renungan, ya atau tidak? Loh, sudah segala sesuatu, berarti sudah habis. Kenapa ada bahkan? Dan kita sudah 2 kali ketemu bahkan itu. Tadi Yohanes 14 ayat 12. Bahkan. Maka itu kalau tiap hari kita bisa mengerjakan 5 hal yang Yesus kerjakan tadi itu. Tiap hari loh. Kita umur 110 tahun. Selesai nggak pekerjaan Tuhan itu? Enggak selesai juga. Enggak selesai juga. Bayangkan. Apalagi kalau nggak pernah sama sekali. Ayo tertawa sama-sama yuk. Artinya kita mentertawai diri kita sendiri. Loh betul nggak, saudara? Artinya itu begitu. Kami tuh baru turun dari kapal cruise kemarin pagi dari Auckland. Nah, bulan Agustus akhir saya dapat telepon dari satu keluarga di Sydney. Mereka itu ngajak kami cruise. Ya, karena mereka ingin punya waktu banyak dengan kami. Nah, terus dia bilang ini pas lagi murah. 14 malam dari tanggal 7 November kami turun tanggal 21. Jumat ketemu Jumat 2 kali. Bayar cuma 1.100 US. Itu dengan makan dengan semua itu. Saudara, kapal cruise itu makan tuh 24 jam itu buka, nggak pernah tutup. Itu orang rakus seneng kalau naik kapal itu. Makan itu betul-betul, saudara lah. Itu kapal cruise. Bayangkan murah sekali.
Dan kami turun berhenti di 12 kota. Australia 3, Sydney, Brisbane, Melbourne dengan Tasmania. Lalu ya 8 di New Zealand. Bayangkan kalau bayar hotel, bayar pesawat sudah berapa itu? Nah, terus saya bilang, oke, saya akan tanya pada papa dulu. Dia tahu maksudnya itu. Saya itu cuma minta tanda satu. Kalau memang papa suruh dan dia kasih duit, saya pergi. Kalau enggak juga enggak. Itu apalagi saya membuat surprise istri saya. Jadi saya nggak bilang istri saya itu. Saudara, terus dia bilang, kurang 4 hari loh batas pembayaran. Ya kan masih ada 4 hari, saya bilang begitu. Masih ada waktu. Ya. Saudara, kurang 2 hari, Tuhan cukupi. Tapi terus terang saya tuh mikir gini, kalau saya jadi krus ini, berarti ini sejarah pertama dalam hidup saya 14 hari nganggur-nggur. Tahu kata nganggur? Nggur itu bahasa Jawa. Lu bayangin di kapal terus 14 hari, sejarah pertama menurut saya. Nah, terus saya tuh ngomong, Bapak kan tahu hati saya. Nggak mungkin saya ini akan nganggur begitu. Tapi saya tuh sejahtera untuk pergi. Apalagi dia gerakkan, jangan beritahu istrimu buat surprise nanti itu. Tapi 14 hari nganggur nggak mungkin lah. Oke lah, kalau papa beri izin pasti ada sesuatu. Akhirnya uang itu datang. Nah itu, ini pikiran cek. Tuhan, $2.200. Kalau dipakai untuk asrama kan lumayan. Ngerti maksud asrama kami di Papua sana masih perlu uang banyak. Nah, kalau papa nggak jawab, saya tahu dia nggak suka dengan cara saya. Ya udah saya minta ampun. Oke, saya berangkat. Gitu. Terus saya tanya pada mereka, tapi gimana kirim uangnya ini? Ya udah pakai uang saya dulu. Oke, gitu. Saudara, akhirnya tahun dijalan berangkat. Nah, mau surprise nggak jadi surprise? Karena istri saya itu mau nengok kemenakannya melahirkan. Pas tanggal itu. Loh, ya harus ngomong dong. Kalau begitu gimana kalau nggak ngomong? Jangan, saya bilang. Loh, kenapa nggak boleh? Sudahlah, saya mau sudahlah. Loh, ini mumpung saya ada waktu. Memang pas jadwal hari itu kami tuh nggak ada pelayanan apa-apa. Janganlah. Karena dia ngotot mau pesen tiket, ya saya harus ngomong nggak mau pesen gimana nanti itu. Ya kamu nggak bilang gitu. Wah langsung saya dipeluk dia begitu. Jadi kurus iya. Terus loh, tapi 14 hari loh. Apa kamu bisa? Nah dia ngomong sih, apa kamu bisa? Dia bilang begitu. Ya itu mikir juga, gimana nanti ini. Tapi buktinya papa sediakan. Ya udah terserah, dia bilang begitu. Saudara, saya nggak ngotot nggak apa, udahlah jalan. Tanggal 7 kapal berangkat dari Sydney, malam itu hari Jumat. Malam jadi nggak bisa apa-apa. Sabtu pagi, yang namanya ini Iwan Ko. Dia tuh ketemu salah satu kru, ya. Terus dia ngomong, oh orang Indonesia, ya. Oh iya saya datang sama pendeta. Oh ada pendeta. Wow itu bisa buat kebaktian ini. Besok hari Minggu, dia bilang begitu. Oh boleh. Nah, terus istrinya Iwan namanya Claudia. Hei, kita ini krus loh, jangan kasih kerjaan koden. Dia bilang gitu. Nah, cobalah kita ngomong saja. Nah, akhirnya pas yang itu ketemu, koden, kalau kebaktian gimana? Wah ayo, saya bilang begitu. Ayo. Jadi Minggu kami turun di Melbourne. Pagi saya kebaktian dulu di gerejanya Pak Yonatan. Sore kami balik ke kapal. Jam 11 ada kebaktian, saudara. Ternyata dari tanggal 9 malam sampai tanggal 20 malam, 12 malam, nyambung terus. Kebaktian tidak berhenti, saudara. Wah, Tuhan itu baiknya luar biasa. Jadi saya nggak disalahkan siapa-siapa. Malam, Kamis malam kami perpisahan. Dan yang dengar bukan cuma yang Kristen, yang Hindu, Islam. Terharu. Ada yang satu namanya Pak Bandi. Bilang saya ini 12 tahun di kapal. Belum pernah ngalami seperti ini. Apalagi buat yang pakai bahasa Indonesia lagi. Karena kru Indonesia itu banyak. Saudara coba lihat itu. Jadi apa saja Bapak bisa buat untuk kita memberkati, jadi berkat buat orang-orang lain itu. Apa saja. Maka itu ayo kita pikirkan ini. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada itu Bapak akan tunjukkan.